Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arianti, saya dari Universitas Peradaban Bumiayu, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3. Dalam kesempatan presentasi ini, saya akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin guna untuk memenuhi tugas akhir semester. Dalam pembahasan pertama, sejarah peradaban Khulafaur Rasyidin. Pasca Nabi Muhammad SAW wafat, status sebagai Rasulullah tidak dapat diganti oleh siapapun. Akan tetapi, kedudukan Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum muslimin harus tergantikan. Sebagaimana yang diketahui dalam sejarah bahwa pengganti tersebut dinamakan Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari dua kata al-khurafah dan bentuk jama dari khulafiyah yang berarti pengganti, dan arsyidin ialah berarti benar, halus, arif, dan pintar dan berbijaksana. Jika digabungkan Khulafaur Rasyidin ialah berarti pula pemimpinan pengganti Rasulullah SAW yang arif dan bijaksana. Akan tetapi perlu diketahui bahwa jabatan sebagai khalifah di sini bukanlah jabatan warisan turun temurun sebagaimana yang dilakukan oleh para raja Romawi dan Persia, namun dipilih secara demokratis pada masa Khulafaur Rasyidin terhitung selama 30 tahun. Pembahasan selanjutnya ada 4 khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar Asy-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai nama lengkap Abdullah Abi Quhafah At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam, ia bernama Abu Kabah. Kemudian diganti oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Jamuadil akhir tahun 13 Hijriah. Yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nafail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Umar masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW serta menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar Asy-Siddiq. Setelah termasuk Islam, Umar menemparkan seluruh sisa hidupnya untuk membela dakwah Rasulullah. Umar menjadi benteng dan pilar ajaran Islam yang paling kukuh. Ia juga orang kepercayaan Nabi Rasulullah sekaligus penasehat umatnya. Umar juga berperan besar bagi perkembangan dan kejayaan Islam di kemudian hari. Ketiga ada Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan, nama lengkap ialah Utsman bin Affan bin Abdil Ash bin Umayyah dari suku Quraisy. Ia memeluk Islam karena ajaran Abu Bakar dan menjadi sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu, ia sangat kaya, namun tetap sederhana dan sebagian besar kekayaannya yang digunakan untuk kepentingan Islam. Ia juga mendapatkan julukan Zun Nauran, arti yang memiliki dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW secara berurutan setelah salah satunya meninggal. Dan yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib adalah Abdul Muthalib ibnu Hashim. Ali adalah putra Abu Thalib, paman Rasulullah. Nama ibunya adalah Fatimah. Ali dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi SAW yang diutus oleh Allah menjadi Rasul. Sejak kecil ia telah dididik dalam rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Segala peperangan yang ditempuh oleh Nabi juga diikuti oleh Ali, kecuali pada peperangan Tabuk, sebab ia disuruh menjaga kota Madinah. Ketika ditinggalkan menjadi kota Madinah, ia berkelipatan agak kecewa. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, "Tidaklah engkau rela, wahai Ali, agar kedudukanmu di sisiku sebagai kedudukan Harun di sisi Musa."
Ia telah membuktikan sendiri setelah diambilnya Ali menjadi penantunya, suami dari anak Fatimah. Dalam kebaran peperangan besar, Ali yang membawa bendera, Ali yang bermasyhur gagah berani, tangkas dan berwibawa, amat pandai bermain pedang. Bahasan yang kedua ada kemajuan peradaban Khulafaur Rasyidin. Pada masa kekuasaan para Khulafaur Rasyidin, banyak kemajuan peradaban setelah dicapai. Di antaranya pemikiran yang menonjol pada masa Khulafaur Rasyidin, yang sebagaimana menjaga keutuhan Al-Quran Al-Karim dan mengumpulkan dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar. Yang kedua, memperlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. Yang ketiga, keseriusan mereka untuk mencari serta mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu, pada masa Utsman, sahabat mulai menyebarkan pelosok untuk menyediakan agama Islam untuk berperang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, sebagaimana orang yang tidak senang kepada Islam, terutama dari pihak otoritas abad ke-19, banyak yang mempelajari fenomena Futuhadat al-Isyah. Mereka mengatakan bahwa Futuhadat ini adalah perang dan motif ekonomi, yaitu mencari kekayaan negeri yang ditunjukkan. Dan yang selanjutnya, peradaban-peradaban penting pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah mengembalikan kembali kesatuan jahiliyah Arab setelah berhasil mengalahkan gerakan murtad. Yang kedua, mengumpulkan Al-Quran pada masa kealifan Abu Bakar. Yang ketiga, menyatukan mushaf pada masa kealifan Utsman bin Affan. Yang keempat, yaitu memberikan titik terhadap mushaf pada masa kealifan Ali bin Abi Thalib. Memulai pengalaman hijrah pada masa kealifan Umar bin Khattab. Adapun persamaan dan perbedaan pada masa Rasulullah dengan masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pertama dilihat dari perbedaan tugas. Rasulullah adalah menyampaikan tauhid dan yang benar, memimpin umat Islam dan menyebarkan agama Islam, menjalankan tugas kenabiannya sebagaimana pembawa berita gembira. Rasulullah SAW sebagai utusan Allah dan menyampaikan wahyu yang telah disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril, memperbaiki moral umat Islam, sedangkan Khulafaur Rasyidin yaitu tidak mendapatkan wahyu dari Allah sebagaimana pengganti Rasulullah, menjadi pemimpin pengganti tugas kepada negara pemerintah menyebarkan luas agama Islam. Persamaan yang kedua adalah sama-sama membela agama Islam. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang khususnya. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.